Waspada, tim Thomas Indonesia terjun dengan kekuatan penuh demi hancurkan Aljazair di laga pembuka yang penuh tekanan di Denmark malam ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan kabar terbaru dari dunia bulu tangkis. Malam ini, atmosfer di Forum Horsens Denmark benar-benar memanas karena tim Thomas Indonesia akan segera memulai perjuangan mereka di babak grup D melawan Aljazair. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah awal dari misi besar kita merebut kembali kejayaan di panggung dunia. Benar sekali. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di lapangan 3. Ini adalah momen krusial bagi Fajar Alfian dan rekan-rekan timnya untuk membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi raksasa yang patut disegani di kancah dunia. Forum Horsens akan menjadi saksi apakah tim kita bisa langsung tancap gas atau justru butuh waktu untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan di Denmark yang cukup unik. Tapi tunggu dulu, jangan anggap remeh Aljazair meski di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul. Anthony Sinisuka Ginting sendiri sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota tim agar tidak sedikit pun meremehkan lawan mereka. Ginting menegaskan bahwa peringkat dunia hanyalah deretan angka, sedangkan kemenangan sesungguhnya harus diperjuangkan di atas lapangan hijau. Kita tahu, seringkali kejutan terjadi di laga pembuka seperti ini jika konsentrasi terganggu. Saya setuju dengan Ginting. Kita ingat sejarah di tahun 2020 saat Indonesia menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Aljazair di Aarhus. Namun itu adalah masa lalu, dan kondisi lapangan sekarang bisa saja memberikan kejutan yang tidak terduga jika kita lengah sedikit saja. Aljazair pasti datang dengan semangat tempur tinggi karena mereka tidak merasa terbebani sebagai non-unggulan. Justru tekanan ada pada kita untuk tampil sempurna. Menariknya, skuad Indonesia kali ini membawa kombinasi yang sangat solid antara pemain senior berpengalaman dan para debutan muda yang haus akan prestasi. Di sektor tunggal putra, kita punya nama-nama besar seperti Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Tapi ada juga Alwi Farhan dan si pemain muda berbakat Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed. Kehadiran Ubed ini benar-benar menarik perhatian banyak pengamat bulu tangkis dunia. Wah, Ubed akhirnya mendapatkan panggungnya ya. Ini adalah tonggak sejarah besar baginya karena untuk pertama kalinya dia masuk dalam skuad beregu putra paling bergengsi di dunia. Bersama Nicolaus Joaquin dan Raymond Indra, mereka akan menjadi energi baru bagi tim Merah Putih. Bayangkan saja, pemain yang masih sangat muda sudah harus memikul beban di ajang sebesar Piala Thomas. Ini akan menjadi tes mental yang luar biasa bagi perkembangan karir mereka ke depan. Benar, regenerasi adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Tapi tetap saja, fokus utama malam ini adalah memenangkan satu demi satu pertandingan tanpa celah. Ginting berkali-kali mengingatkan bahwa mereka harus menyiapkan diri satu persatu, mulai dari menghadapi Aljazair hingga nanti melawan Thailand, yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Thailand selalu punya cara untuk menyulitkan kita, jadi kemenangan telak atas Aljazair akan sangat membantu moral tim. Ginting juga sempat bilang kalau status unggulan itu bukan jaminan mutlak untuk menang. Kesiapan mental sebelum masuk ke lapangan jauh lebih penting daripada sekedar melihat ranking lawan. Jika mental sudah siap, barulah strategi teknis bisa dijalankan dengan sempurna tanpa beban. Seringkali pemain dengan ranking rendah bermain lepas dan tanpa beban. Itulah yang harus kita waspadai agar tidak terjebak dalam pola permainan mereka. Di sektor ganda putra, kekuatan kita juga tidak main-main dan sangat mengerikan bagi lawan. Ada pasangan peringkat atas dunia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang menjadi ujung tombak. Lalu ada Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlavi Isfahani yang belakangan ini performanya sedang naik daun. Mereka semua siap meledak dan menunjukkan taringnya di lapangan hijau Denmark. Saya sangat menantikan bagaimana duet-duet ini akan memporak-porandakan pertahanan Aljazair yang mungkin belum terbiasa dengan kecepatan serangan pemain kita. Apakah kita akan melihat skor telak 5-0 lagi malam ini? Ataukah Aljazair akan memberikan perlawanan yang mengejutkan? Kita harap tim ganda kita bisa langsung klik sejak servis pertama dilakukan. Kita semua berharap yang terbaik dan kemenangan bersih, tapi yang jelas perjuangan ini baru saja dimulai. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan agar semangat juang para pahlawan olahraga kita ini tetap membara. Ingat, satu kemenangan di laga pembuka akan memberikan rasa percaya diri yang luar biasa untuk melangkah ke babak selanjutnya dan menghadapi lawan berat lainnya. Betul, setiap poin sangat berarti untuk perhitungan juara grup. Dan bagi para pemain muda seperti Ubed, ini adalah ujian mental yang sesungguhnya di panggung megah. Berada di satu tim dengan juara-juara besar seperti Jojo dan Ginting pasti memberikan motivasi tambahan sekaligus tekanan yang besar. Mari kita kawal terus perjuangan mereka sampai titik darah penghabisan. Terima kasih banyak sudah menonton ulasan singkat ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar tim bulu tangkis kebanggaan kita hanya di saluran ini.
Sampai jumpa di ulasan hasil pertandingan setelah laga nanti berakhir dengan kemenangan untuk Indonesia. Hidup bulu tangkis Indonesia. Mampukah tim raksasa Indonesia menghancurkan Aljazair tanpa ampun dalam laga pembuka Piala Thomas 2026 yang sangat krusial dan penuh drama ini? Selamat datang di pembahasan paling mendalam tentang perjuangan skuad Merah Putih di Denmark. Wah, sepertinya atmosfer di Forum Horsens benar-benar memanas ya. Indonesia datang dengan misi balas dendam setelah kegagalan di edisi sebelumnya. Kamu lihat tidak bagaimana antusiasme para pemain kita saat mendarat di Jutlandia? Tentu saja, sebagai pemegang rekor 14 gelar juara, beban sejarah itu sangat terasa. Pertandingan melawan Aljazair di grup D ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk kalibrasi adaptasi lapangan. Tapi kalau kita lihat di atas kertas, bukannya ada perbedaan kualitas yang sangat jauh ya antara Indonesia dan Aljazair? Aljazair kan mayoritas pemainnya berada di luar peringkat 100 besar dunia. Betul sekali, perbedaannya sangat asimetris. Namun dalam kejuaraan beregu, laga pembuka itu bukan cuma soal poin kemenangan, ini soal menghilangkan rasa gugup dan membiasakan diri dengan drift atau hembusan angin di arena. Oh, jadi itu alasannya PBSI memberangkatkan tim lebih awal sejak tanggal 16 April ya? Agar ritme sirkadian dan metabolisme para atlet bisa selaras dengan zona waktu Eropa. Tepat. Jonathan Christie sebagai jangkar tim di tunggal pertama akan menjadi personifikasi stabilitas kita. Dengan peringkat 5 dunia dan 84.174 poin, dia adalah garansi ketenangan. Jonathan memang luar biasa, tapi aku lebih penasaran dengan Alwi Sarhan. Pemain muda berusia 20 tahun ini baru saja menembus peringkat 14 dunia setelah juara di Indonesia Masters kemarin. Alwi Farhan adalah fenomena paling positif tahun ini. Agresivitas dan footwork eksplosifnya akan menjadi senjata mematikan. Dia bukan lagi sekedar pelapis, tapi pembunuh raksasa yang siap mengunci kemenangan. Jangan lupakan juga Anthony Sinisuka Ginting yang mulai bangkit. Meskipun peringkatnya sempat turun ke posisi 46 karena cedera, penampilannya di Swiss Open kemarin membuktikan bahwa kecepatannya sudah kembali. Setuju. Dan di sektor ganda, pasangan baru Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sekarang jadi tumpuan utama. Mereka sudah membuktikan kelasnya dengan menembus semifinal kejuaraan Asia di Ningbo kemarin. Fajar dan Fikri punya keseimbangan yang bagus ya. Fajar mengatur ritme di depan net, sementara Fikri meledakkan gempuran udara dari garis belakang. Benar-benar kombinasi yang mematikan bagi lawan. Belum lagi ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani dari jalur profesional. Peringkat 19 dunia dengan gaya permainan penuh tipuan akan membuat lawan bingung mengatur tempo. Jadi total ada 10 pemain yang kita bawa ya. Sangat berbeda dengan Aljazair yang ternyata hanya membawa 5 pemain saja ke Denmark. Ini pasti jadi masalah besar buat mereka. Jelas itu adalah limitasi struktural yang fatal. Dengan hanya 5 pemain, atlet Aljazair seperti Kocaeli Lamameri harus bermain rangkap di sektor tunggal dan ganda dalam waktu yang sangat berdekatan. Wah, bayangkan betapa lelahnya itu. Bermain di level Piala Thomas dengan peran ganda pasti akan mempercepat akumulasi asam laktat dan membuat performa mereka menurun drastis di pertandingan kedua. Benar, Kocaeli Lamameri yang tingginya hampir 2 meter itu pasti akan kesulitan menghadapi kelincahan pemain tunggal kita. Titik pusat gravitasinya yang tinggi sangat rentan terhadap serangan bola-bola rendah. Apalagi mereka juga harus menghadapi drift dan fluktuasi suhu di Forum Horsens. Kalau tidak terbiasa, kontrol pukulan lob atau servis bisa jadi berantakan karena hambatan udara yang berbeda. Itulah kenapa Kapten Tim Fajar Alfian menekankan agar tidak meremehkan lawan. Pengalaman di Aahurs 2021 saat kita menang 5-0 tanpa kehilangan 1 set pun harus diulangi lagi. Aku ingat momen itu. Chico Aura Dwi Wardoyo bahkan mengalahkan Adel Hamek hanya dalam waktu 27 menit saja. Dominasi total yang benar-benar membuat lawan kena mental. Prediksi saya untuk malam ini Indonesia akan kembali menyapu bersih dengan skor 5-0. Jonathan Christie diprediksi menang di bawah 30 menit melawan Adel Hamek di partai pertama. Lalu Fajar dan Fikri juga pasti menang mudah melawan pasangan Mameri dan Medel. Kuncinya ada di area depan net untuk memaksa lawan terus mengangkat bola dan melakukan banyak kesalahan sendiri. Kemenangan telak ini sangat penting untuk perhitungan selisih partai di klasemen grup D. Kita harus waspada karena Thailand dan Prancis sudah menunggu dengan kekuatan penuh di pertandingan berikutnya. Thailand punya Kunlavut Vititsarn yang merupakan juara dunia 2023, dan Prancis punya si kembar Popov yang peringkatnya sedang meroket. Benar-benar grup neraka ya? Benar sekali. Jadi laga melawan Aljazair ini adalah landasan pacu untuk menajamkan sinapsis motorik atlet. Kita harus memastikan seluruh pemain dalam kondisi puncak sebelum menghadapi ancaman Kunlavut. Aku sangat optimis tim Thomas Indonesia bisa membawa pulang piala ke tanah air. Semangat juang dan transisi generasi yang terencana dengan baik ini adalah modal utama kita di Denmark. Kita semua berharap yang terbaik untuk skuad Garuda.
Mari kita dukung perjuangan mereka di Forum Horsens mulai malam ini pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lewatkan momen bersejarah ini ya. Dominasi tanpa ampun dan semangat merah putih harus terus berkobar di setiap sudut lapangan pertandingan. Indonesia pasti bisa. Terima kasih sudah mengikuti analisis mendalam ini. Semoga prediksi kita akurat dan Indonesia berhasil merebut kembali supremasi tertinggi bulu tangkis dunia di edisi ke-34 ini. Sampai jumpa di pembahasan pertandingan selanjutnya. Terus dukung bulu tangkis Indonesia dan salam olahraga untuk seluruh pecinta olahraga dimanapun kalian berada sekarang.